Rizik pulang, Prabowo tak kelihatan. Jalanan macet akibat ratusan ribu massa menumpuk di jalan masuk bandara. Koran Seruya. Kedatangan Imam Besar Habib Rizik Syihab kembali ke tanah air disambut besar-besaran simpatisan dan massa pendukungnya yang sebagian besar adalah massa organisasi Front Pembela Islam Selasa 10 November yang juga bertepatan dengan Hari Pahlawan. Imam Besar Habib Rizik Syihab mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa 10 November pukul setengah 10 pagi waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 12 ia masih belum sampai di kediamannya di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bakmukmin mengatakan perjalanan HRS menuju Petamburan terhambat karena adanya kemacetan di jalan tol. Saya di tim penjemputan. Beliau sudah bersama dalam jari iringan konvoi menuju arah pulang, tapi di tol macet saat ini, kata Novel. Dalam perjalanan menuju Petamburan, lanjut dia, HRS didampingi keluarga, Ketua Umum HPI PA212 GNFP Ulama, lalu ada juga Imam Daerah Banten, DKI, dan Jawa Barat, serta Sekretaris Umum FPI Bang Munarman, kata dia. Sesampainya nanti di Petamburan, kata dia, HRS bakal berorasi. Kemungkinan orasi karena sudah siap mobil sound system, ucapnya melansir Republika. Sementara itu simpatisan HRS sudah memadati kawasan Petamburan sejak Selasa pagi. Datang dengan berpakaian serba putih, massa itu terus bersolawat dan bertakbir menanti kedatangan HRS. Setelah sekitar 3 tahun tinggal di Arab Saudi, HRS akhirnya kembali ke tanah air. Ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa sekitar pukul setengah 10 pagi. Lantas ia bertolak menuju Petamburan sekitar pukul 10 pagi. Habib Rizik pulang, Prabowo tak ikut jemput. Kenapa? Sementara itu publik terus mempertanyakan keberadaan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tidak hadir menjemput Habib Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Padahal Prabowo pernah berjanji mau menjemput Habib Rizik. Janji tersebut disampaikan oleh Prabowo saat mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pilpres 2019 lalu. Bahkan ia akan mengirimkan pesawat miliknya untuk menjemput Rizik di Arab Saudi. Begitu saya menang, saya akan mengembalikan Habib Rizik Syihab kembali. Saya akan kirim pesawat saya sendiri untuk menjemput beliau. Beliau difitnah dan dizalimi, kata Prabowo pada 27 Februari 2019. Namun setelah Rizik kembali ke Indonesia, Prabowo seakan-akan menghilang dari peredaran. Ia tak memberikan pernyataan apapun selama kabar kepulangan Rizik mencuat. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habibur Rahman menyampaikan alasan sang Ketua Umum Prabowo tak datang menjemput Rizik. Ia beralasan Prabowo menjaga protokol kesehatan yang wajib dipatuhi sehingga tidak ikut menjemput Rizik. Mungkin ada persoalan protokol kesehatan, baik di Kemenhan dan Gerindra. Prabowo kita batasi untuk menghadiri acara yang sifatnya kerumunan, ujar Habibur Rahman mengutip Suara Selasa 10 November. Pembatasan agenda tersebut dilakukan guna memastikan agar Prabowo terbebas dari infeksi virus corona. Meski demikian, secara pribadi, Prabowo menyambut kedatangan Rizik dengan sukacita. Prinsipnya, Prabowo welcome sekali Habib Rizik pulang ke Indonesia, ungkap Habibur Rahman. Sementara itu, setelah Rizik pulang ke Indonesia, Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan Rizik. Menurut Habibur Rahman, pertemuan tersebut tak perlu dipersoalkan. Sebab Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo merupakan partai yang mempromosikan rekonsiliasi pasca penyelenggaraan Pilpres. Kalau ada pertemuan gak perlu dipersoalkan karena sesama anak bangsa. Gerindra adalah partai yang mempromosikan rekonsiliasi pasca Pilpres. Kita tidak ingin bangsa ini terbelah antara kubu A dan kubu B. Habib Rizik pulang, penumpang pesawat jalan kaki, begini respon warganet. Imbas dari penyambutan Imam Besar Habib Rizik Syihab di Bandara Internasional, sejumlah calon penumpang pesawat terpaksa jalan kaki. Hal itu diunggah oleh akun Instagram @jktinfo pada pagi tadi. Video berdurasi 20 detik itu memperlihatkan beberapa penumpang pesawat yang berjalan kaki dengan membawa tas besar serta koper. Bukan hanya itu, akun dengan lebih dari 2,5 juta pengikut itu juga mengunggah 3 slide foto. Pada slide kedua, gambar diambil dari salah seorang pengendara dan menunjukkan suasana macet. Dalam gambar itu juga terdapat tulisan lebih cepat jalan kalau gini mah. Pada slide ketiga, gambar diambil dari sudut atas yang memperlihatkan kendaraan mengular.
Kemudian pada slide ketiga gambar memperlihatkan kemacetan serta massa aksi dari FPI yang turut meramaikan jalan. Selasa 10 November pantauan lalin di tol arah Bandara Suta pada pagi hari ini, tulis akun tersebut. Melihat video serta gambar pada akun tersebut, beberapa warganet turut memberikan komentar pedas. Salah satunya Edvan dia mengatakan bahwa gara-gara menyambut satu orang tapi malah merugikan banyak orang. Tolonglah kalian nyambut satu orang. Kalau kayak gini caranya itu juga merugikan ratusan bahkan mungkin ribuan orang. Kok ya bisa sih nggak menghormati orang-orang yang juga pengguna sarana ini, tulisnya. Selain itu warganet juga merasa simpati dengan peristiwa ini. Hal kayak gini sudah sangat mengganggu. Kasihan tuh sampai jalan kaki bawa koper, kata akun @rianra. Itu kasir yang sudah booking tiket mau pergi, ngejar waktu pesawat, tulis akun @indrayasak. Kasihan yang mau terbang sampai jalan, bawa-bawa koper gitu. Semoga ada toleransi dari pihak maskapai, kata akun @rarani. Bahkan satu warganet pemilik akun @rayendra berkomentar tentang dengan menyertakan dalil. Barang siapa yang memberi kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkan dia, tulisnya. Warganet juga menyayangkan dengan penjemputan yang berdampak banyak bagi orang-orang ini. Kasihan banget yang mau flight. Mohon maaf bukannya mau negatif, tapi apa nggak bisa yang jemput nunggu aja di rumahnya. Gitu daripada rame-rame begitu nyusahin banyak orang loh, tulis akun @lelet. Menghitung penjemput Habib Rizik pakai map checking. Kepulangan Habib Rizik disambut massa yang memenuhi Bandara Soekarno-Hatta. Berapa sih jumlah penjemputnya? Jumlah mereka bisa dihitung dengan map checking. Map checking adalah situs yang menghitung estimasi kepadatan orang di suatu tempat. Crowd Destiny Estimation dirumuskan dan dikembangkan oleh Prof. Dr. Kate Steele dan Manchester Metropolitan University Inggris, lansir Detik. Jumlah massa ditaksir dari kepadatan orang berdiri dalam 1 meter persegi. Nanti kepadatan per meter persegi dikalikan dengan luas area massa berkumpul. Prinsipnya sederhana namun ilmiah. Penerapannya bisa dicek dari mapchecking.com. Fiturnya mudah digunakan. Di sisi kiri ada peta dari Google Maps. Di sisi kanan ada kalkulator untuk menghitung massa. Disclaimer, uji penghitungan massa penjemputan Habib Rizik ini hanya mengukur area kedatangan Terminal 3 Bandara Suta saja. Hal ini merujuk pada video Twitter berikut. Area yang diukur yaitu dari terminal pintu keluar sampai ke stasiun Skytrain Terminal 3. Dari situ diketahui area seluas 6.811 meter bujur sangkar. Lalu dipilih skala kepadatan orang. Ada light 0,3 orang per meter. Dan crowded 2 orang per meter bujur sangkar. Dan packet 4 orang per meter bujur sangkar. Dari video dan foto yang beredar tampaknya masuk dalam kategori crowded atau 2 orang per meter bujur sangkar. Setelah dihitung, estimasi jumlah penjemput Habib Rizik di area kedatangan Terminal 3 Bandara Suta adalah sekitar 13.621 orang. Sekali lagi ini adalah angka perkiraan dan tidak menghitung massa di luar area kedatangan bandara. Saat ini Habib Rizik dan rombongan penjemputnya telah menuju ke markas FPI di Petamburan. Kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta pun berangsur-angsur turun kembali menuju normal. Masanya banyak ya pemirsa. Wow. Momen 5 menit berharga saat para jamaah melepas rindu kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab. Wow.